Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah memberikan kita pemahaman mengapa sebuah sikap ditunjukkan, mengapa sebuah gelar baik maupun buruk dilekatkan, dan mengapa sebuah organisasi didirikan. Kita diajak melihat sejarah Wahabisme di negeri ini yang mula-mula masuk melalui Sumatera Barat di awal abad 19. Sebuah gerakan zaman menggegerkan banyak negeri Islam ketika muncul di pentas dunia. Hiruk pikuk intelektual menembus hingga ke Nusantara. Sebuah kitab yang masih berupa tulisan tangan lahir memberi suluh. Penanda waktu dalam kitab menunjukkan 15 Safar 1344 Hijriah. Kalender itu bersamaan dengan Rabu Kliwon 26 Agustus 1925. Indonesia masih berada dalam jajahan Belanda. Namun kesadaran para ulama yang terusik bersuara menembus batas ribuan pulau. Kiai Muhammad Dimyati bin Abdul Karim As-Surakarta berkepentingan menuliskan tentang sejarah Wahabisme. Kitab tersebut diharapkan mampu mencerdaskan masyarakat agar tidak terpengaruh gerakan zaman yang baru itu. Oleh sebab itu, kitab yang ditulis itu dalam aksara pegon yang umum digunakan masyarakat di masa sebelum sekolah-sekolah negeri lahir. Sebelum aksara Latin diperkenalkan secara masif melalui kelas-kelas. Kitab tersebut menggunakan bahasa Jawa yang mengingatkan kita pada pengarang pegon yang prolifik dari Semarang, yaitu Kiai Soleh Darat. Tantangan zaman yang berbeda melahirkan kitab yang berbeda pula. Kiai Soleh menghadapi masyarakat yang dibingungkan akan agamanya sendiri dari diskursus keislaman kejawaan oleh para peneliti Belanda. Oleh sebab itu, kitab-kitab dari beliau lahir berisi pedoman-pedoman akidah lurus dan panduan praktikal ibadah yang dikuatkan dengan pendekatan sufistik ala Al-Ghazali. Kitab tak bernama dari Kiai Muhammad Dimyati As-Surakarta ini merespon dunia Islam yang bergejolak. Kitab itu merujuk pada sebuah kitab penting Wahabisme dari guru para ulama Nusantara di Mekah, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kitab beliau menceritakan Wahabisme mulai dari pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, seorang dari suku Tamim yang lahir pada tahun 1111 Hijriah. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar di Makkah dan Madinah karena memang dia keturunan orang alim yang agung dan mengagungkan ilmu. Namun sejak kecil ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi orang yang keliru dan menyesatkan banyak orang, dan banyak pula orang yang mengikutinya. Ayahnya yaitu Syekh Abdul Wahab, para gurunya seperti Syekh Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Muhammad Hayya Al-Hanafi telah memprediksi hal tersebut. Tidak begitu lama prediksi itu terwujud. Bid'ah dan ajaran kelirunya disebarkan menyebabkan diusirnya dia dari Madinah menuju Najd pada tahun 1143 Hijriah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Dimyati tersebut melanjutkan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab sukses mendapatkan banyak pengikut di Najd. Ajaran Wahabisme yang ditentang oleh kitab ini pun disebutkan. Kaum Wahabi Salafi dengan gerakan barunya telah meyakini bahwa mereka lebih Islami daripada ulama sebelumnya. Dalam kitab itu disebutkan bahwasanya ucapan mereka berkata, "Kalian semua telah kami Islamkan lagi, karena sejak tahun 600 Hijriah hingga kini kalian telah musyrik."
Ajaran lainnya adalah larangan untuk bertawasul kepada nabi, para wali, dan mengambil barokah dari orang-orang saleh. Selain itu, Wahabisme juga mengharamkan ziarah kubur nabi, apalagi ke kubur para wali. Bahkan gerakan ini telah menghancurkan banyak sekali kuburan para wali dan orang-orang yang saleh. Ketika kita membaca tulisan Kiai Muhammad Dimyati As-Surakarta ini, kita pun diajak untuk merenungi bahwasanya kitab ini merupakan salah satu kitab tertua di Indonesia yang membahas dan menolak tentang mazhab Wahabi, di mana mazhab Wahabi merupakan sebuah gerakan yang berada jauh di seberang samudra yang telah direspon di Indonesia. Gerakan yang kemudian telah mengambil alih Mekah. Praktik perbedaan mazhab yang umum di Makkah pun dilarang, meskipun akhirnya kini diperbolehkan lagi. Tak hanya itu, situs-situs yang menjadi tanda dan menjadi jangkar bagi kita untuk mengingat Islam di masa lalu pun dihancurkan. Lebih dari itu pula, gerakan ini akan sangat berbahaya jika masuk ke Nusantara. Kiai Muhammad Dimyati As-Surakarta tidak sendiri. Beberapa bulan setelah menulis kitab ini, dia menulis kitab Lawami'ul Burhan wa Qawati'ul Bayan dengan dukungan dari gurunya, yaitu Kiai Dimyati Abdullah At-Tarmisi dan Sayyid Hasan bin Abdullah Ba'bud At-Tarmisi. Kitab Lawami ini disusun untuk menangkal salah satu ajaran Wahabisme yang anti madhab. Kiai Muhammad Dimyati As-Surakarta, Kiai Dimyati Abdullah At-Tarmisi, dan Sayyid Hasan bin Abdullah Ba'bud At-Tarmisi adalah beberapa nama dari banyaknya ulama Nusantara yang menolak gerakan Wahabisme. Kesamaan pandangan mereka terhadap Wahabisme ini melahirkan pendapat akan pentingnya bangkit bersama melawan Islam yang sempit ala Wahabisme, Islam yang memberangus ekspresi kebudayaan lokal, Islam yang jumawa, yang paling merasa benar sendiri dan orang lain salah semuanya, Islam yang tampaknya tidak ramah perbedaan, Islam yang mengerdilkan peran perempuan, Islam yang sama sekali tidak mempertimbangkan aspek psikologi. Itulah Islam yang didoktrin oleh paham Wahabi. Kesatuan pandangan inilah yang akhirnya melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama tahun 1926. Kebangkitan para ulama diharapkan memberi suluh bagi masyarakat yang tampaknya akan ditimpa kegelapan ala Wahabisme.